Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mendengarkan kisah ini, mari bersama-sama bersyalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat ini menjadi penyejuk hati dan pemberi syafaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di channel Elva Story. Pernahkah sahabat membayangkan bagaimana seorang wanita muda Indonesia yang hanya bekerja sebagai tukang kebun di negeri Arab bisa menjadi istri seorang pria Arab kaya raya? Namanya Alia. Usianya 24 tahun. Ia berasal dari Cirebon, sebuah kota kecil di Indonesia. Alia datang ke Riyadh untuk bekerja sebagai tukang kebun di rumah keluarga Al-Hamdan, keluarga terpandang yang dikenal sebagai pengusaha minyak terbesar di kawasan itu. Pagi itu, mentari gurun memancar tajam, memanaskan udara sampai rasanya sulit bernapas. Namun bagi Alia, pekerjaan merawat pohon-pohon delima adalah penghiburan yang menenangkan hati. Ia berjalan pelan di antara barisan pohon, memotong ranting kering dan memeriksa daun yang layu. Tanpa ia sadari, dari balkon lantai 2, seorang pria muda berdiri memperhatikannya. Namanya Amir bin Khalid Al-Hamdan, anak bungsu keluarga itu. Tubuhnya tegap, wajahnya bersih dengan janggut tipis yang baru tumbuh. Ia baru kembali dari London setelah bertahun-tahun kuliah di sana. Alia tidak pernah berbicara dengannya. Bahkan, sebagian besar pekerja kebun hanya berani menunduk ketika Amir lewat. Namun hari itu berbeda. Saat Alia membungkuk memungut ranting yang jatuh, langkah kaki Amir mendekat perlahan. "Namamu siapa?" Suara Amir terdengar tenang, tetapi membuat jantung Alia berdegup keras. Alia menegakkan badan, memeluk keranjang ranting di dada. Suaranya sedikit bergetar saat menjawab. "Alia, Tuan." Amir menatap wajahnya beberapa detik. Tatapannya dalam, seolah berusaha mengenali sesuatu di balik sorot mata Alia yang kelelahan. "Sudah berapa lama kau bekerja di sini?" tanyanya lagi. 6 bulan, Tuan." Hening. Hanya suara desir angin yang terdengar di antara mereka. Alia menunduk, berharap percakapan itu segera selesai. Namun Amir tidak segera beranjak. Ia malah menoleh ke arah pohon delima yang sedang dirawat Alia. "Kau suka bekerja di kebun?" Alia mengangguk pelan. "Ya, Tuan. Saya merasa tenang di sini." Amir tanpa ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ia menghela napas, menatap sekeliling, lalu berbalik dan pergi begitu saja. Alia berdiri mematung, merasakan sesuatu yang aneh merambat di dadanya. Sejak itu, ia mulai mendapati Amir sering muncul di kebun. Kadang hanya berdiri diam, kadang pura-pura membaca dokumen, dan kadang menatapnya dengan sorot yang sulit dimengerti. Sementara itu, di dalam hati Alia muncul pertanyaan yang tidak berani ia jawab sendiri. Apa yang sebenarnya diinginkan tuan muda itu darinya? Beberapa hari berlalu sejak pertemuan pertama itu. Alia berusaha bekerja seperti biasa, seolah tak ada apa-apa. Namun ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada perasaan gugup yang terus tumbuh setiap kali ia menunduk dan merasakan tatapan Amir dari kejauhan. Suatu sore, matahari sudah merunduk di ufuk barat, Alia sibuk memindahkan pot bunga bougainville yang baru saja dipangkas. Saat ia hendak mengangkat pot terakhir, seseorang menahan tangannya. "Berat, biar saya saja," kata suara itu. Alia terkejut, buru-buru menarik tangannya. "Tuan, tidak perlu, saya bisa sendiri." Amir tetap mengambil pot itu. "Tidak apa-apa. Kau sudah bekerja sejak subuh. Sekali-sekali biar aku membantu." Alia menunduk. Rasanya malu sekali dilihat para pekerja lain. Namun Amir tampak tak peduli. Ia meletakkan pot itu di dekat air mancur lalu berdiri di samping Alia. "Kau pasti heran kenapa aku sering kemari," ucap Amir dengan nada pelan. Alia tidak berani menatapnya. "Saya hanya pekerja kebun, Tuan. Saya tidak pantas bertanya." Amir menoleh, menatap wajahnya yang mulai memerah. "Aku tidak melihatmu hanya sebagai pekerja kebun." Jantung Alia serasa berhenti berdetak. Ia menahan napas, menunggu kalimat berikutnya. Namun Amir hanya menunduk, seakan sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. "Kau berbeda," katanya akhirnya. "Sejak pertama melihatmu merawat pohon delima itu. Entah kenapa,
Aku merasa kau punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain di rumah ini. Alia menggeleng pelan, berusaha menahan air matanya. Saya hanya gadis biasa, Tuan. Amir tidak menjawab. Ia menatap langit senja yang mulai berwarna jingga. Diam-diam, Alia menyadari betapa rumit perasaan yang tumbuh di hatinya. Antara rasa takut dan kebahagiaan yang tak berani ia akui. Hari-hari berikutnya, kebersamaan kecil itu terus berulang. Amir sering datang ke kebun dengan alasan berbeda. Kadang membawakan air minum dingin, kadang hanya berdiri menemaninya memetik ranting kering. Malam-malam Alia pun berubah. Di dalam kamar sempit, ia sering duduk termenung memandangi kerudung yang sudah ia lipat rapi. Dalam hati ia berkata, sampai kapan aku bisa berpura-pura tak merasakan apa-apa? Namun kebahagiaan yang diam-diam tumbuh itu tak luput dari perhatian orang lain. Pada suatu pagi, saat Alia sedang menyiram bunga, seorang wanita anggun dengan abaya hitam panjang tiba-tiba berdiri di depannya. Alia buru-buru menunduk. Ia mengenali wajah itu. Istri dari kakak Amir yang terkenal angkuh. Aku sudah lama memperhatikanmu, ucap wanita itu dengan suara tajam. Jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan. Saya hanya bekerja, Nyonya, jawab Alia pelan. Wanita seperti kau seharusnya tahu batas. Jangan bermimpi kau bisa menjadi bagian dari keluarga ini, hanya karena tuan muda bersikap baik. Alia merasakan kakinya gemetar. Wanita itu menatapnya dengan dingin sebelum berbalik pergi. Setelah wanita itu hilang di balik pilar marmer, Alia berdiri di tempatnya, air matanya jatuh satu-satu. Untuk pertama kali, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini hanya ilusi yang akan segera berakhir. Sejak teguran tajam itu, Alia merasa seluruh keberaniannya runtuh. Ia tidak ingin menjadi penyebab masalah bagi keluarga besar Al-Hamdan. Maka ia memutuskan menjauh. Hari-hari berikutnya, saat Amir datang ke kebun, Alia pura-pura sibuk di sudut lain. Jika Amir memanggil, ia menjawab singkat lalu segera beranjak. Sore itu, Amir berdiri di sisi air mancur, menunggu Alia yang sengaja menghindar. Setelah lama menanti, ia berjalan menghampirinya. Alia, kenapa kau selalu pergi saat aku datang? Tanyanya pelan. Alia menunduk dalam-dalam. Saya hanya ingin bekerja dengan tenang, Tuan. Apakah seseorang mengatakan sesuatu padamu? Suaranya berubah tegas. Alia tidak menjawab. Ia hanya menatap keranjang ranting di tangannya. Alia, tolong katakan padaku, desak Amir. Akhirnya Alia menghela napas panjang. Saya hanyalah seorang pekerja kebun. Kehadiran saya di dekat Tuan hanya akan membuat orang lain berbicara. Saya tidak ingin menjadi aib di rumah ini. Amir menatapnya lama. Tatapannya bukan marah, tapi terluka. Kau pikir aku peduli apa kata mereka? Tapi saya peduli, Tuan, jawab Alia lirih. Saya tidak ingin jadi bahan hinaan. Saya datang ke sini untuk mencari nafkah, bukan untuk menjadi bahan omongan. Amir menunduk, tangannya mengepal di samping. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Hari demi hari berlalu dalam jarak yang kaku. Alia kembali bekerja seperti dulu, memangkas ranting, menyiram bunga, menata pot. Namun semuanya terasa hambar. Dalam kesendiriannya, ia hanya bisa berdoa semoga Allah segera menenangkan hatinya. Pada suatu malam, saat bulan mengambang tinggi di langit Riyadh, Alia duduk di atas sajadah. Air matanya jatuh membasahi mukena. Ya Allah, bisiknya, jika perasaan ini bukan yang terbaik untukku, maka jauhkan dia dari hatiku. Tapi jika memang engkau menulis takdirku bersamanya, maka kuatkan aku menghadapi semua ujian ini. Doa itu ia ulang-ulang sampai lelah. Sampai matanya terpejam dengan dada yang masih penuh tanda tanya. Beberapa hari kemudian, langit Riyadh mendung, pertanda hujan gurun yang langka akan turun. Alia sedang menata pot-pot bunga yang dipindahkan ke tempat teduh saat suara langkah kaki mendekat dari belakang. Alia, aku ingin bicara. Suara itu, suara yang sudah ia hindari berminggu-minggu. Alia tidak menoleh. Tuan, saya sedang bekerja. Amir berdiri di sampingnya. Ini penting. Ia mengulurkan sebuah kantong kecil berbahan beludru merah. Alia tertegun. Apa ini? Tanyanya. Amir menatapnya dalam.
Isinya bukan apa-apa. Tapi yang penting, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak main-main. Alia membuka perlahan kantong itu. Di dalamnya, sebuah cincin emas sederhana. Hanya itu. Tanpa batu mulia, tanpa ukiran. Aku tidak mengerti, Tuan, suaranya bergetar. Amir menarik napas panjang. Aku sudah bicara dengan ayah. Aku minta izin untuk memilih calon istriku sendiri. Alia terpaku. Tangannya gemetar memegang kantong itu. Tuan, ini tidak mungkin. Saya bukan siapa-siapa. Semua orang akan menertawakan Tuan. Amir menunduk, lalu menatapnya kembali. Kau tidak perlu jadi siapa-siapa. Kau hanya perlu jadi dirimu sendiri. Alia ingin bicara, tapi tenggorokannya seakan terkunci. Air matanya tumpah tanpa bisa ia tahan. Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa. Amir tersenyum pelan. Katakan ya, atau katakan nanti. Aku akan menunggu. Hari itu menjadi titik balik. Bisik-bisik mulai terdengar di kalangan pelayan. Ada yang mencibir, ada yang terkejut, dan ada pula yang mulai diam-diam kagum. Namun tidak semua orang senang. Malam harinya, ayah Amir, Syekh Khalid Al-Hamdan, memanggilnya ke ruang utama. Amir, kau serius dengan pilihanmu? Tanyanya sambil menatap dalam. Amir mengangguk. Saya yakin, ayah. Syekh Khalid terdiam lama. Lalu ia berdiri dan berjalan pelan ke arah jendela besar yang menghadap ke halaman. Ayah tidak menolak, tapi keputusan ini akan membuat banyak orang bicara. Amir menunduk hormat. Saya siap menanggungnya. Syekh Khalid menoleh. Kalau begitu, bicaralah langsung pada Alia. Tapi jangan paksa dia. Biarkan dia memilih. Sementara itu di kamarnya, Alia masih memandangi cincin dalam kantong beludru. Matanya sembab, tapi hatinya penuh tanya. Ya Allah, bisiknya, apakah ini ujian ataukah anugerah yang tidak terduga? Keesokan paginya, langit Riyadh cerah kembali. Cahaya mentari menyinari dedaunan kebun delima yang tampak segar setelah hujan semalam. Alia mengenakan kerudung abu-abu pucat dan berjalan perlahan menuju deretan pohon di sisi timur halaman. Ia tidak menyangka, di sana telah berdiri Amir, mengenakan jubah putih bersih dan sorban yang dililit rapi. Wajahnya tampak tenang, namun matanya menyiratkan sesuatu yang penting. Alia, panggil Amir lembut. Aku mohon, dengarkan aku sekali lagi. Alia berdiri beberapa langkah dari pria itu. Ia menunduk, hatinya berdetak tak karuan. Aku tahu ini sulit untukmu. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak peduli pada status atau asalmu. Aku hanya peduli pada siapa dirimu yang sebenarnya. Sederhana, jujur, dan kuat. Amir maju satu langkah. Suaranya terdengar lebih tegas. Alia, maukah kau menikah denganku? Sejenak, waktu seolah berhenti. Angin gurun bertiup pelan, mengayunkan daun-daun delima yang bergemerisik lembut. Alia menatap cincin yang masih ia simpan di sakunya. Wajahnya masih diliputi kebimbangan, namun di dalam hatinya, ada rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tuan. Suaranya nyaris tak terdengar, jika ini adalah keputusan yang Tuan ambil dengan sepenuh hati maka saya pun siap menjalaninya dengan keikhlasan. Amir tersenyum. Senyum yang jujur dan lega. Ia tidak menunggu lebih lama. Ia segera menghubungi keluarganya dan meminta izin untuk mengatur lamaran resmi secepat mungkin. Hari itu juga, rumah besar Al-Hamdan dipenuhi kabar yang mencengangkan. Seorang gadis kebun dari Indonesia akan dinikahi oleh tuan muda rumah itu. Sebagian terkejut, sebagian meragukan, sebagian bahkan menentang diam-diam. Tapi Amir tetap teguh pada pendiriannya. Beberapa hari kemudian, dalam sebuah acara sederhana, lamaran itu berlangsung di aula utama rumah keluarga. Tidak mewah, tidak ramai. Hanya keluarga inti dan beberapa perwakilan. Alia duduk dengan wajah menunduk, mengenakan gamis putih lembut dan kerudung krem yang sederhana. Saat Amir menyerahkan cincin ke tangannya, semua mata tertuju pada mereka. Aku berjanji akan menjaga dan menghormatimu, tidak hanya sebagai istriku, tapi juga sebagai perempuan yang telah mengajarkanku tentang ketulusan dan keberanian. Alia menahan air matanya, lalu menjawab dengan suara pelan,
Dan aku akan menjalani semua ini dengan keyakinan bahwa Allah tak pernah salah menulis takdir. Di luar aula, angin gurun bertiup lembut. Kebun delima itu menyaksikan satu kisah baru. Kisah tentang seorang wanita biasa yang dicintai bukan karena penampilannya, tapi karena kemurnian hatinya. Hari pernikahan akhirnya tiba. Matahari riad bersinar terik, seakan turut menyaksikan satu peristiwa yang jarang terjadi di rumah keluarga Al-Hamdan. Di aula besar dengan pilar marmer putih, Alia duduk di samping seorang wanita Indonesia yang bekerja sebagai juru masak rumah itu. Wanita itu menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan gemetar yang tak juga reda. "Alia, kau sudah sabar selama ini. Percayalah, Allah akan memudahkan langkahmu," bisiknya lembut. Alia mengangguk. Matanya sembab, tapi senyumnya perlahan merekah. Di sisi lain ruangan, Amir berdiri bersama ayah dan kakaknya. Beberapa anggota keluarga besar tampak tak setuju. Bisik-bisik terdengar di sudut ruangan. Memalukan. Bagaimana bisa seorang pelayan kebun menjadi istri pewaris keluarga ini? Tuan Khalid terlalu lunak membiarkan anaknya berbuat seenaknya. Namun Amir hanya menunduk sebentar, lalu menatap ayahnya dengan keyakinan penuh. "Ayah, aku tidak akan menyesali keputusan ini." Syekh Khalid menatap putranya lama. Suaranya pelan tapi tegas saat menjawab. "Kalau itu sudah tekadmu, ayah hanya bisa mendoakan agar Allah memberkahimu." Amir mendekat ke arah Alia. Ia mengulurkan tangan, menatap wajah calon istrinya yang tampak menahan gugup. "Sudah siap?" tanyanya lembut. Alia mengangguk pelan. "Bismillah." Upacara akad nikah pun dimulai. Suara pembacaan ijab kabul bergema di aula, disaksikan keluarga, beberapa sahabat, dan para pekerja yang berdiri menahan haru di pintu. "Aku terima nikahnya Alia binti Ibrahim dengan mas kawin yang tersebut tunai." Kalimat itu keluar dari bibir Amir tanpa ragu. Dalam sekejap, dunia Alia berubah. Dari gadis kebun yang biasa diremehkan, kini ia menjadi istri sah pria yang pernah hanya ia lihat dari kejauhan. Seketika, suasana hening. Beberapa orang masih menatap tak percaya. Namun sebagian lain mulai bertepuk tangan pelan. Air mata Alia jatuh satu-satu. Ia menunduk, menyembunyikan tangisnya di balik kerudung. Di hatinya, ia mengucap syukur yang tak henti. "Ya Allah, aku tak pernah menduga Engkau menulis jalan hidupku seperti ini." Setelah akad selesai, Amir menggenggam tangannya dengan lembut. "Mulai hari ini, kau tak lagi sendiri. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama," bisiknya. Alia menatapnya, mencoba tersenyum walau pipinya masih basah. "Terima kasih, Tuan. Terima kasih, karena sudah memilih saya." Amir hanya menggeleng pelan. "Jangan lagi panggil aku Tuan, panggil aku Amir saja." Sementara tamu-tamu mulai membaur, mereka berdiri sejenak di sisi aula. Di sana, dua hati yang tak pernah menyangka bisa bersatu akhirnya berikrar untuk saling menjaga. Malam itu, rumah besar keluarga Al-Hamdan terasa lebih sunyi daripada biasanya. Setelah semua tamu pulang, Alia duduk di tepi ranjang kamarnya yang baru. Kamar yang dulu hanya ia lewati dari jauh kini, menjadi ruang pribadinya sebagai istri sah seorang Amir bin Khalid Al-Hamdan. Ia meraba permukaan selimut lembut dengan hati masih berdegup kencang. Semua terasa seperti mimpi yang belum sepenuhnya ia pahami. Pintu terbuka perlahan. Amir masuk dengan langkah tenang. Senyumnya tidak berubah, senyum yang pertama kali ia lihat di kebun delima. "Alia, kau baik-baik saja?" tanyanya pelan. Alia mengangguk. Masih belum percaya semua ini nyata. Amir duduk di sampingnya. Tangannya meraih jemari Alia, menggenggam erat seakan tak ingin melepaskan. "Aku tahu ini tidak mudah. Aku tahu banyak yang akan mencibir kita. Tapi aku janji, kau tidak akan pernah sendiri menghadapi semuanya." Alia menunduk, menahan air mata syukur yang hendak jatuh lagi. "Amir, dulu saya sering berpikir, kalau takdir hanya berpihak pada orang kaya. Tapi ternyata, takdir Allah bisa memilih siapa saja." Amir menatapnya lama. Karena Allah hanya melihat hati manusia, bukan apa yang ia miliki. Malam itu, mereka berbincang lama. Bercerita tentang masa lalu, mimpi-mimpi yang pernah Alia kubur dalam-dalam, dan rencana sederhana untuk masa depan. Ketika pagi datang,
Kebun delima yang dulu jadi saksi tatapan pertama mereka disinari mentari baru. Alia berdiri di balkon kamarnya bersama Amir. Ia menatap pohon-pohon yang selama ini ia rawat dengan tangan sendiri. "Tempat ini sudah seperti rumah bagiku," ucap Alia pelan. "Karena memang rumahmu sekarang," jawab Amir dengan suara lembut. Saat itu, Alia merasakan sebuah keyakinan dalam hatinya. Bahwa apapun omongan orang, ia akan tetap berjalan di samping lelaki ini. Karena cinta yang tumbuh di antara debu gurun dan ranting delima, telah menjelma menjadi pengikat yang tak terputus. Dan disinilah semua bermula. Dari langkah kecil seorang tukang kebun, Allah menuliskan sebuah takdir yang lebih indah daripada yang pernah ia mimpikan. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah, dari kisah Alia, seorang gadis kebun sederhana yang menjadi istri seorang pria terpandang, kita belajar beberapa hal penting tentang hidup. Pertama, jangan pernah meremehkan kekuatan ketulusan. Alia tidak datang ke rumah itu dengan niat mencari perhatian atau kemewahan. Ia hanya bekerja dengan jujur dan sepenuh hati. Karena itu, Allah bukakan jalan takdir yang luar biasa baginya. Ketulusan hati seringkali lebih mulia daripada status atau harta apapun yang kita miliki. Kedua, keberanian mengambil keputusan adalah kunci untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Amir tahu bahwa keputusannya akan ditentang banyak orang. Namun ia tidak goyah. Ia memilih mendengarkan suara hatinya. Dari sikap itu, kita belajar bahwa jika sesuatu sudah kita yakini baik, jangan ragu memperjuangkannya, walau harus menghadapi keraguan orang lain. Ketiga, jangan pernah meragukan kekuasaan Allah dalam membolak-balik keadaan manusia. Alia yang semula hanya pekerja kebun, yang dipandang rendah, ternyata ditakdirkan menjadi bagian dari keluarga yang disegani. Allah bisa mengangkat derajat siapapun, kapan saja, tanpa harus memerlukan alasan yang bisa dimengerti manusia. Karena itu, mari kita syukuri setiap peran dan keadaan yang sedang kita jalani. Jangan kecil hati bila kita merasa bukan siapa-siapa. Jangan berputus asa bila hidup terasa berat. Sebab bisa jadi, di balik ujian dan kerja keras kita, Allah sudah menyiapkan kejutan indah yang tak pernah kita sangka. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap manusia berharga, dan bahwa takdir baik akan selalu datang kepada orang-orang yang sabar, ikhlas, dan tulus dalam berjuang.